Selamat malam. Oh. Natasha, привет. Oke, malam ini judulnya adalah Rukun Bersaudara. Ceritanya setelah Raja Dhritarashtra memutuskan, mengizinkan anak-anaknya berperang. Nah, di sana mulai kelihatan perpecahan persaudaraan. Dan perpecahan persaudaraan itu biasanya penyebabnya adalah kepentingan dunia. Ketika kepentingan yang bukan dunia mengisi, yaitu kepentingan dharma, maka saudara-saudara bisa akur, bisa bersatu terus. Di Ramayana kita bisa lihat persaudaraannya Sang Rama. Yes, persaudaraan Ramadewa. Dengan adiknya Bharata, Laksmana, dan Satrughna. Akur mereka dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan dunia. Tidak ada kepentingan dunia. Yang ada itu adalah lahir dari satu ibu tetap bersama, akur dalam suka duka. Mereka tidak melihat siapa lebih, siapa kurang. Tidak melihat kepentingan ini, kepentingan itu. Dan mereka tidak berperang untuk hal-hal yang kecil-kecil atau kelihatannya besar, tapi itu urusan dunia. Mereka tidak perhatikan urusan dunia. Saya beruntung bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa akurnya bersaudara. Yang diekspresikan begitu tulus dan jujur, saya banyak lihat di koneksi. Masih bisa dilihat, coba. Masih bisa enggak dilihat? Kawan-kawan yang hadir di sini, apakah masih bisa didengar? Karena di layar saya ada gangguan koneksi. Jika masih bisa didengar, tolong diketik. Oh iya, masih ada. Jadi saya beruntung sekali mendapat kesempatan bertemu dengan
Kawan-kawan yang baik-baik sekali. Mereka sangat rukun, bersaudara. Itu saya lihat sangat banyak. Khususnya yang diekspresikan di luar ya. Kalau di Indonesia banyak yang disimpan di dalam. Di dalam mereka saling merindukan satu sama lain, tapi susah mengatakan, brother, I love you, please come home. Susah mereka mengekspresikan. Tapi di dalam mereka itu begitu saling merindukan. Nah, yang saya maksudkan di India, gimana mereka mengekspresikannya. Jujur, gitu. Nyata, jujur, jelas, dan gimana ya, kayak kita melihat dunia lain. Satu contoh, seorang pengusaha berhasil di New Delhi. Saya diundang makan siang. Makan siang atau makan malam, saya lupa ya. Rasanya sih makan siang. Mereka bersaudara laki 4. Tradisi mereka adalah segala harta itu mereka punya bersama. Mereka sudah pada berkeluarga. Anak dari saudara yang lain itu anak mereka semua. Misalnya, satu saudara punya anak 2, yang satunya punya anak 1, yang lain punya anak 3, lebih gitu ya. Mereka tidak memperhatikan itu. Itu semua anak-anak mereka. Membiayainya bersama. Ya tidak ada kamu, anakmu lebih banyak, kamu lebih banyak. Ngabisin, tidak ada begitu. Mereka menyatu dan jujur dilakukan begitu. Sehari-harinya, dalam makan misalnya. Para istri itu masak bersama, bahu-membahu. Sudah itu, saudara-saudara itu tidak akan makan sebelum lengkap 4 orang duduk. Istri-istrinya melayani, istrinya nanti sama-sama istri-istri makannya. Jadi yang pertama makan para suami. Ditunggu semua sampai datang ke-4 saudara. Yang waktu itu plus saya 1 lagi. Kita berlima. Nah, setelah semua duduk rapi, baru dikasih piring stainless. Kalau di India Selatan itu daun pisang, dicuci atasnya. Indah sekali. Itu diisi makanan satu persatu. Semua sudah terisi piringnya makanan, lalu berdoa. Baru mereka makan. Dan perusahaan apa itu mereka milik bersama. Luar biasa itu. Dan yang seperti itu saya lihat banyak. Sempat saya berkunjung ke rumah kawan-kawan seperti itu. Banyak. Nah ini kan orang kaya yang saya lihat. Yang miskin pun mereka seperti itu. Artinya yang bukan miskin ya. Yang tidak seperti itu kayanya. Ya cukup gitu. Yang kadang-kadang ya saya lihat agak prihatin hidupnya. Tapi mereka itu kaya persaudaraan. Rukun bersama saudaranya. Nah, indah seperti itu. Ini perlu kita renungkan bersama untuk jaga-jaga. Supaya kita tidak keluar dari rel persaudaraan. Sekali kita bersaudara, dari kecil kita main kelereng bersama, main cek-cek bersama. Semua kita saling suapin bersama. Ya, saling bertengkar kadang-kadang bersama. Ya manis itu, dari kecil yang manis itu biarin tetap manis. Sampai nafas kita nanti pergi dari badan ini. Jangan sampai ada apapun menghalangi persaudaraan kita. Ya mungkin postingan saya beberapa hari lalu ada ya, yang saya ambil dari film India yang
sudah zaman dahulu. Ya, bagaimana istri-istri dari mereka itu mencoba mengadu saudara-saudara suami-suami mereka. Akhirnya para saudara itu mengikhlaskan harta bendanya demi persaudaraan dengan pesan kepada para istri itu, Anda datang ke rumah kami, ke keluarga kami sebagai anggota baru, ya, tolong jangan coba-coba memisahkan kami sesama saudara. Jadi barangkali ada kejadian begitu. Mudah-mudahan tidak pada kita dan keluarga ya. Jadi jaga kerukunan. Dan kalau ada adik-adik perempuan kita yang nanti berkeluarga, yang mulai sekarang jaga itu. Kalau datang ke rumah suami, biarkan mereka rukun. Kalau ada kurang lebihnya, kita jangan campur. Gitu. Demi kerukunan bersaudara. Karena ketika saudara tidak rukun, leluhur kita goncang di sana. Beliau tidak puas melihat keturunannya saling tidak akur. Jadi kalau kita menginginkan leluhur kita damai di alam sana, jaga kerukunan kita bersaudara. Sangat penting itu. Penting untuk keluarga kita masing-masing, penting untuk kita bersama, dan juga penting untuk leluhur kita. Selain penting juga untuk anak cucu kita belajar. Loh, bapakku begitu rukun sama saudaranya. Mereka pun akan melanjutkan kerukunan itu. Jika kita dilihat misalnya tidak rukun ya, anak kita otomatis belajar dari sana. Tidak mungkin mereka jadi rukun dalam perkalian ya. Dalam perkalian tidak mungkinlah mereka rukun. Kenapa? Karena contoh dilihat.